Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan perenungan kita di kitab Samuel. Dan sekarang kita di 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Saya tetap menyarankan saudara sekalian membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Dan kali ini saya akan membacakan beberapa bagian saja. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dengan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermainkan mereka? Dan ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet Semes berkata, "Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita?" Ya, saudara sekalian, orang Filistin tidak tahan lagi menerima keberadaan tabut Allah. Walaupun hanya sebuah simbol, tetapi ketika mereka memperlakukannya dengan sangat hina, Tuhan menekan mereka dengan sangat amat berat. Setelah berkonsultasi dengan dukun mereka, akhirnya mereka memutuskan mengembalikan tabut Allah dengan sebuah persyaratan tentunya. Ada tebusan kesalahan yang diberikan, yaitu gambar borok emas dan tikus-tikus emas. Jadi, tidak hanya tabut yang dikembalikan, tetapi juga ada persembahan yang lainnya. Dan ini cukup berat. Lembu yang membawa kereta yang cukup berat itu dibawa oleh 2 lembu yang menyusui, anaknya ditahan di Filistin. Logikanya, saudara sekalian, bukan lembu yang kondisi prima. Tetapi anehnya di ayat yang ke-12, Tuhan itu menyetir kedua lembu ini sampai ke Israel. Lalu kembali lagi. Jadi Tuhan yang mengendalikan lembu ini. Lembu yang notabene habis melahirkan dan bukan dalam kondisi prima. Hal ini menunjukkan kembali lagi kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan juga menghukum orang Israel ketika mereka berani melihat ke dalam tabut Allah. Ada 70 orang yang meninggal. Hal ini menunjukkan bukan hanya orang Filistin yang melanggar ataupun menghina tabut Allah, tetapi ketika orang Israel juga melanggar dan menghina tabut Allah, mereka juga memiliki satu konsekuensi, yaitu hukuman mati. Nah, karena melanggar kekudusan Tuhan intinya, karena mereka tidak boleh melihat tabut perjanjian Allah, tapi mereka melanggarnya. Saudara, luar biasa. Kembali lagi saya tekankan, ini perlakuannya sama, baik orang Filistin, orang Israel, maupun kita sendiri. Kalau melanggar aturan Tuhan, sebenarnya kita mendapatkan hukuman yang cukup berat. Nah, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Saudara, kalau kita melihat bagaimana kita bisa tahan hadir atau bisa menghadap Tuhan yang maha kudus ini. Saudara, memang logikanya tidak mungkin, saudara sekalian. Jika kita tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh, kita ini sebenarnya tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan, untuk datang ke rumahnya, untuk datang beribadah, berjumpa dengan Dia. Tetapi puji Tuhan, Kristus telah menebus kita, sehingga kita dilayakkan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, ini menjadi penting sekali dalam kehidupan kita, saudara, bahwa kematian Kristus di kayu salib itu adalah untuk melayakkan kita berdiri di hadapannya. Kalau tanpa Kristus kita sama seperti orang Filistin ataupun orang Israel, kita pasti sudah mati dari dulu gitu ya. Tetapi saudara sekalian, kalaupun kita sudah terima Kristus, kita layak berdiri di hadapan Tuhan. Mari saudara sekalian, day by day-nya kita, hari demi harinya kita, memperlakukan Tuhan, menjaga kekudusannya, menjaga, menghargai Ia sebagai Tuhan Allah yang hidup. Jangan sikap kita seperti seolah-olah tidak memiliki Tuhan.
Sikap kita seolah-olah tidak memiliki Tuhan yang Maha Kudus, sehingga hidup kita tidak kudus. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita masih memiliki sikap tidak menghargai Tuhan, mentuhankan Tuhan dalam kita, dalam hidup kita, mari kita mulai sadar dan berubah. Kalaupun kita tidak lagi menjaga kekudusan hidup kita, mari saudara, kita rubah hidup kita. Kita jaga kekudusan hidup kita, karena Ia adalah Allah yang kudus. Allah yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus menjaga setiap langkah kehidupan kita pada hari ini.